Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fajriatul Maulidia dari jurusan Tadris Bahasa Inggris Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin semester 6. Apa sih itu pola pikir? Nah, jadi pola pikir itu merupakan cara pandang secara mental yang menghasilkan sikap yang terungkap menjadi rasa suka maupun tidak suka, serta terungkap dalam perilaku yang menghasilkan nasib seseorang. Oke, sekarang kita berbicara mengenai macam-macam pola pikir. Pola pikir manusia merupakan hasil dari proses pembelajaran atau learning. Nah, jadi pola pikir itu juga dapat diubah atau dengan istilah lain disebut dengan unlearning dan dapat pula dibentuk ulang atau dengan kata lain relearning. Nah, jadi perubahan pola pikir manusia itu setiap individunya berbeda-beda. Tergantung di mana tempat dia berada, tergantung pada kondisi psikis dan fisik seseorang tersebut, di mana dia tinggal, di mana dia bersosialisasi dengan keadaannya, dengan lingkungannya, seperti itu. Oke, sekarang kita berbicara mengenai wirausaha. Nah, wirausaha bukanlah sebuah kegiatan, melainkan sebuah pola pikir. Jika ditelaah, kalimat tersebut sangat benar, karena seorang wirausaha adalah seseorang yang memiliki pola pikir yang jauh ke depan, yang jauh lebih maju, tidak pernah mau diam, dan pantang menyerah apapun itu rintangannya. Nah, tidak salah menjadi seorang pekerja, tapi jadilah pekerja bagi diri sendiri. Kemudian kita berbicara tentang berpikir positif. Apa sih itu berpikir positif? Nah, ketika kita merasakan keadaan yang sangat lapar, haus, dan di depan kita sudah tersaji makanan dan beraneka ragam minuman yang sangat lezat, dan apa yang akan kita pikirkan? Pasti kita akan memakan makanan tersebut kalau kita dipersilakan untuk memakan makanan itu. Apakah mungkin ketika makanan itu dipersilakan untuk dimakan oleh kita, lalu kita mengambil makanan dari sampah, dari bak sampah, makanan bekas yang dibuang oleh orang? Tidak mungkin kan? Pasti kita selalu berpikir positif untuk kelangsungan hidup kita. Kalau kita memakan makanan yang dari sampah, maka kita akan tahu resikonya. Kita akan sakit perut mungkin, kita akan mendapatkan sakit ataupun segala hal-hal yang negatif. Oke, kemudian kita berbicara tentang positive thinking menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Watak Muhammad Mustafa, positive thinking adalah menggunakan kekuatan akal batin atau bawah sadar ataupun sadar untuk mempengaruhi kehidupan secara umum dengan cara yang dapat membantu mencapai cita-cita dan mampu mewujudkan. Kemudian yang kedua, menurut Scott D. Blue, ia berpendapat bahwa positive thinking adalah kekuatan alamiah kita yang dapat mengantarkan menuju kesuksesan yang lebih hebat dan melahirkan pikiran-pikiran yang positif. Oke, sekarang kita berbicara tentang macam-macam berpikir positif. Yang pertama ada berpikir positif karena orang lain, berpikir positif karena momen tertentu, dan yang ketiga berpikir positif saat menghadapi kesulitan, dan yang keempat selalu berpikiran positif. Nah, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu berpikir positif karena orang lain. Gimana sih berpikir positif karena orang lain? Setiap individu pasti memiliki sikap dan perilaku yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menilai seseorang itu hanya dari satu sudut pandang atau satu sisi. Mungkin kita mikir seorang teman, di mata si A teman kita itu sangat baik, akan tetapi di mata si B teman kita itu buruk. Kita tidak bisa menilai seseorang itu selalu buruk. Nah, kita harus berpikiran bahwasanya setiap manusia itu, setiap individu itu pasti memiliki sisi positifnya. Jadi ketika seseorang melakukan kesalahan, jangan langsung kita ngejudge bahwa dia itu selalu salah, bahwa dia itu tidak pernah benar. Itu adalah hal yang salah, kita yang salah. Harusnya kita menelaah, kita berpikiran positif kepada dia. Mungkin saja nih dia melakukan kesalahan tersebut karena dia memiliki masalah-masalah yang kita tidak ketahui sebelumnya. Baiklah, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu berpikir positif karena momen tertentu. Nah, di sini saya langsung ngambil contoh ya. Mungkin seperti ini. Ketika kita telah
membuat konsep untuk mengadakan sebuah kegiatan dan konsepnya itu telah kita rancang sematang mungkin, akan tetapi tiba-tiba kegagalan menghampiri kita, yaitu kegiatan tersebut tidak berjalan dengan lancar. Pasti kita merasa bahwasanya itu merupakan sebuah tekanan untuk pola pikir kita, untuk diri kita. Nah, dari hal tersebut kita tidak boleh selalu berpikir negatif, akan tetapi kita harus menyelingi dengan pikiran yang positif. Oke, sekarang kita berbicara ke poin yang ketiga, yaitu berpikir positif saat menghadapi kesulitan. Setiap manusia pasti pernah yang namanya menghadapi kesulitan, baik itu kesulitan dalam masalah pendidikan, perekonomian, maupun masalah finansial dan lain-lain. Nah, setiap roda kehidupan itu pasti berputar. Kadang kita di atas dan kadang kita di bawah. Tidak selalu ke atas, tidak selalu di atas. Nah, jadi gimana sih cara kita menghadapi kesulitan? Yaitu tadi dengan cara berpikir positif. Jangan berpikir negatif. Karena ketika kita sedang menghadapi kesulitan dan kita berpikiran negatif, itu sama saja menambah beban hidup kita. Yang ada kita menjadi semakin buruk. Tidak mengantarkan kita kepada hal-hal yang positif. Dan pikirkan, ketika kita menghadapi kesulitan, lalu kita berpikir yang positif, pasti akan ada hal-hal baru yang muncul, hal-hal positif yang muncul. Kita ambil contoh seperti ini. Ketika kita sedang berada di dalam ekonomi rendah, pasti kita akan belajar bersungguh-sungguh ketika kita mendapatkan pendidikan. Pasti kita akan mencapai cita-cita kita, meraih cita-cita kita dengan segala usaha yang akan kita hadapi, dengan segala usaha yang akan kita lakukan, dan rintangan yang akan kita hadapi. Nah, dari situ pasti akan muncul hal-hal positif. Oh, ini aku sedang menghadapi kesulitan, jadi aku harus maju, harus lebih bisa daripada orang-orang lain. Orang bisa, kenapa aku tidak? Oke, sekarang kita masuk ke poin yang keempat, yaitu selalu berpikir positif. Nah, dalam hal ini kita dituntut untuk selalu berpikiran positif. Bagaimana sih selalu berpikiran positif? Mungkin itu sulit ya gitu. Sebenarnya tidak sulit jika kita dapat menerapkannya sedikit demi sedikit. Insya Allah semuanya itu akan dapat kita lakukan. Misalkan dari bangun tidur, kita coba berpikir positif sampai kita hendak tidur kembali. Dari pikiran-pikiran positif kita itu, maka akan timbul pula lah ide-ide yang baru, yang positif, yang akan menghasilkan inovasi-inovasi baru terhadap kita, terhadap diri kita sendiri. Karena berpikir positif itu sangat berpengaruh terhadap diri kita sendiri. Oke, setelah kita berbicara mengenai berpikir positif, sekarang kita akan membahas tentang berpikir kreatif dan inovatif. Kreativitas adalah berpikir sesuatu yang baru dan yang berbeda dari yang lain, atau thinking new things. Berpikir kreatif meliputi kebaruan atau novelty, perbedaan atau different. Inovasi adalah melakukan hal yang baru dan yang berbeda dari orang lain, atau dengan kalimat lain, menerapkan pemecahan-pemecahan persoalan secara kreatif dan menciptakan peluang baru untuk meningkatkan dan memperkaya manusia. Inovasi merupakan implementasi dari kreativitas. Kreatif sering berupa pola pikir, sedangkan inovasi berupa praktis. Nah, sehingga dengan perpaduan antara pola pikir yang kreatif dan inovatif, sering disebut dengan jiwa kewirausahaan. Dengan demikian, membuat pola pikir selalu berkembang dan implementasi yang selalu menemu ke arah kemajuan, ke arah yang lebih kreatif. Oke, sekarang kita lanjut berbicara tentang pola pikir dalam Islam. Dalam agama Islam, kita semua selalu dianjurkan agar berpikir kreatif. Pola pikir yang sederhana harus selalu berkembang ke arah yang lebih maju. Seperti di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa agama kita adalah agama berpikir. Islam mengajarkan manusia untuk berpikir sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran surah Toha ayat 17-18. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah dan khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.